Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asa Maulida. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dana kas kecil. Tentu bagi teman-teman yang telah masuk dalam jurusan akuntansi atau IPS ekonomi sudah tidak asing lagi dengan kata-kata dana kas kecil. Sebenarnya apa sih dana kas kecil itu? Dana kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang ada di dalam perusahaan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan tidak akan efisien apabila dibayarkan dengan menggunakan transfer bank atau dengan menggunakan kredit card. Untuk menambah kepahaman teman-teman mengenai dana kas kecil, maka kita akan paparkan ilustrasi sebagai berikut. Permisi. Iya, silakan masuk. Bahasa ini ada tagihan membayar reparasi motor perusahaan sebesar 65.000. Ya, sebentar ya. Oh iya, nanti saya hubungi lagi ya. Oh ya, siap Bu. Ya, terima kasih. Permisi Bu. Ya. Permisi. Iya, silakan masuk. Bahasa ini ada tagihan membayar reparasi motor perusahaan 65.000. Ya, sebentar ya. Ya. Oh iya, ini notanya saya ambil dan ini biayanya. Makasih ya. Ya Bu, sama-sama. Permisi Bu. Iya. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya kas kecil sangat penting bagi perusahaan, di mana ada pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil yang harus dibayarkan segera. Jadi tidak mungkin apabila ada karyawan yang harus membeli materai, membeli peralatan tulis, ataupun membayar reparasi bengkel yang notabene hanya bernilai rendah, harus berhutang dulu dan menghabiskan waktu untuk mentransfer uang yang ada di bank. Dalam pelaksanaannya, sistem dana kas kecil dapat dicatat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode tetap dan yang kedua metode berubah-ubah. Jadi, dalam satu perusahaan hanya cukup menentukan satu sistem pencatatan saja yang akan digunakan untuk menulis dana kas kecil pada periode ini dan juga periode yang akan datang. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dana impres atau dana tetap. Dana tetap adalah suatu keadaan di mana dana kas kecil ditetapkan selalu sama tiap periode. Jadi, apabila dalam satu perusahaan menghendaki dana kas kecil sejumlah 500.000, maka pada periode ini maupun periode yang akan datang, jumlah dana kas kecilnya tetap 500.000 atau tidak berubah. Sedangkan apabila kita menggunakan dana fluktuatif atau dana berubah-ubah, maka besarnya uang yang ditetapkan oleh perusahaan pada periode ini mungkin akan berbeda dengan periode yang akan datang. Nah, ilustrasinya sebagai berikut. Apabila sebuah perusahaan menggunakan dana tetap, maka apabila terjadi transaksi-transaksi, maka buktinya akan disimpan dulu oleh akuntan. Jadi tidak dicatat ke dalam jurnal maupun dicatat melalui komputer. Jadi disimpan saja. Biasanya terdapat tempat khusus untuk menyimpan bukti transaksi ini, sehingga ketika pengisian dana kas kecil akan mudah menemukan bukti transaksi ini ya. Bisa kita menggunakan paku agar secara urut tanggal ya. Ini. Nah, nanti ketika pengisian dana kas kecil, transaksi ini akan dikeluarkan dan akan mulai dicatat. Berapapun jumlah yang ada di dalam paku ini, maka itu merupakan atau itu yang menunjukkan sebesar dana yang akan diisi. Apabila dalam transaksi ini ada 300.000, maka dana yang akan diisi sebesar 300.000. Jadi memungkinkan bahwa periode yang akan datang dananya akan selalu tetap, yaitu sama dengan besarnya dana kas kecil ketika diisi pertama kali atau dibentuk pertama kali. Nah,
jurnal yang akan kita buat adalah seperti ini ya. Jurnal ini akan dibuat ketika kita sedang mengisi kembali dana kas kecil. Nah, apabila perusahaan menggunakan dana fluktuatif, maka transaksi yang telah diberikan ini akan langsung dicatat, baik menggunakan transaksi pencatatan manual maupun dalam komputer. Jadi ketika pengisian dana kas kecil, maka tergantung kebijakan perusahaan akan mengisi sebesar 300, 500, atau lebih tergantung manajer yang bersangkutan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila teman-teman sudah belajar hal baru di video kali ini, saya harap teman-teman bisa subscribe agar bisa mendapatkan materi-materi akuntansi yang lain ya. Terima kasih. Ya.